Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Nekat menyeberangi jembatan yang nyaris ambrol, 3 pengendara motor jatuh ke sungai di Salatiga. Terlalu lama antre, ratusan warga Klaten berdesakan demi mendapat beras murah. Dapat apresiasi dalam pemilu, puluhan KPPS di Grobogan menerima hadiah kambing. Informasi pertama untuk Anda, nekat menyeberangi jembatan yang nyaris ambrol. 3 pengendara motor di Randuacir, Kota Salatiga celaka. 1 pengendara tewas tertimbun jembatan yang ambrol, sedang 2 lainnya luka-luka. Seorang pesepeda motor tewas tertimbun jembatan Salam, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Salatiga, yang ambrol tergerus banjir bandang Rabu pagi. Warga berusaha mengevakuasi jasad Solihah yang terjepit beton cor jembatan dari kedalaman sungai 6 meter. Selain korban meninggal, ada 2 pengendara motor lainnya yang terjun ke jurang tetapi selamat dan hanya mengalami luka-luka. Ketiganya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga. Sebenarnya jembatan penghubung Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang ini telah ditutup sejak Jumat pekan lalu karena pondasi jembatan yang tergerus banjir bandang dari puncak Gunung Merbabu. Namun ketiga pengendara motor ini nekat melintas sehingga jembatan pun ambrol. Kemarin itu sudah ditutup dari kelurahan dan kecamatan bersama dengan PU itu sudah menutup lokasi dengan barier. Tetapi sejak Jumat sudah ditutup. Tetapi karena mungkin warga tidak tahu, barier itu dibuka dan dibuat lewat. Banjir bandang dari lereng Gunung Merbabu terjadi 3 kali sejak Jumat pekan lalu. Hal itu membuat kondisi pondasi jembatan Salam kian mengkhawatirkan. Warga diminta mentaati imbauan untuk menghindari hal serupa terulang kembali. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Sebuah truk bermuatan kayu gelondongan terguling hingga menimpa sepeda motor. Truk diduga tidak kuat menanjak di jembatan Cinta, Desa Jobokuto, Jepara. Peristiwa ini terjadi pada Selasa kemarin. Truk terguling ke bahu jalan dan menimpa sebuah sepeda motor. Muatan truk berupa kayu gelonggongan juga berserakan. Awalnya truk melaju dari arah Jepara menuju Melongo. Namun saat sampai di jembatan Cinta, truk tidak kuat menanjak sehingga merosot dan terguling. Pengemudi truk mengalami luka-luka karena peristiwa ini. Sementara pengendara motor selamat. Proses evakuasi memakan waktu karena polisi harus mendatangkan kren. Kecelakaan juga terjadi di Jalan Desa Duyungan, Kecamatan Sidoharjo, Sragen. Sebuah mobil pick-up membawa ikan menabrak truk yang terparkir di pinggir jalan. Pengemudi mobil pick-up terjepit karena kerasnya benturan. Evakuasi sopir pick-up berjalan selama 1 jam. Korban mengalami patah tulang kaki dan kiri dirawat di RSUD Sragen. Kecelakaan terjadi akibat pick-up hendak menyalip kendaraan besar dari sisi kiri jalan. Namun manuver itu gagal. Pick-up menabrak truk pengangkut pasir yang sedang parkir. Selain sopir pick-up, 2 rekan lainnya mengalami luka-luka. Seorang pekerja tersengat aliran listrik tegangan tinggi saat memasang baliho iklan di kawasan Jalan Majapahit, Kota Semarang. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka bakar parah di tangan kanannya. Warga yang melintas di Jalan Majapahit, Kota Semarang, menyaksikan seorang pemuda tersetrum aliran listrik bertegangan tinggi saat hendak memasang baliho iklan. Warga mengatakan awalnya terdengar ledakan di dekat baliho tersebut. 3 dari 4 pekerja yang memasang baliho berhasil turun, tetapi 1 orang yang masih berada di antara kerangka baliho. Tadi dengar suara ledakan aja. Setelah saya keluar, udah ada abluk di situ, di tulisan nasihat BR. Berapa orang itu, Mas? Itu tadi 4 orang, yang 3 orang udah turun, bisa turun, yang 1 masih di atas. Untuk mengevakuasi korban, petugas PLN didatangkan. Diduga saat ingin memasang baliho, pekerja bersentuhan dengan kabel listrik terbuka bertegangan 20.000 volt. Aliran listrik dimatikan untuk bisa mengevakuasi korban. Terkendala karena untuk evakuasinya agak sulit ya, karena untuk korbannya itu terjepit di di
Korban adalah Ferry Irawan asal Kabupaten Pemalang. Pekerja berusia 23 tahun itu mengalami luka bakar cukup parah di tangan kanannya. Kini ia dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Kita beralih ke informasi lainnya. Usai diguyur hujan, Jalan Bayat Cawas di Klaten terendam banjir. Sejumlah motor mogok yang melintas dan sejumlah warung terpaksa tutup karena tingginya banjir. Tingginya curah hujan membuat drainase meluap dan menyebabkan banjir yang merendam ruas jalan desa Beluk Bayat, Klaten, Selasa petang. Ketinggian air sekitar 30 cm menyebabkan sejumlah sepeda motor yang nekat melintasi banjir mogok. Warga dan petugas membantu pemilik motor mendorong kendaraannya. Selain jalan, banjir juga merendam sejumlah warung dan rumah milik warga sekitar. Salah satu pemilik warung makan terpaksa menutup tempat usahanya lebih awal sebab banjir sudah setinggi 50 cm di ruang depan. Sebagian peralatan warung bisa diselamatkan, tetapi sebagian bahan makanan terendam banjir. Akibatnya, pemilik warung merugi. Omset penjualan pun turun dari biasanya Rp500.000 menjadi hanya Rp150.000 saja. Ya, untuk peralatan warung tadi sudah ya, sebagian ada yang basah, sebagian enggak, yang masih bisa dimakan ya masih terselamatkan. Kalau yang belum bisa terselamatkan ya sudah basah, tidak bisa dipakai. Seperti gandum, seperti gula, teh yang tidak bisa diselamatkan ya sudah tidak bisa dipakai. Rugi Pak? Ya, biasanya ya dapat 500, saya tadi cuma dapat 150 Mas. Gimana lagi kalau nggak tutup ya nggak bisa jualan. Banjir di Jalan Bayat Cawas kerap terjadi saat musim hujan tiba karena drainase sudah tidak bisa lagi menampung volume air yang besar. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Setelah hilang terbawa arus sungai selama 2 hari, seorang kakek 90 tahun di Cilacap akhirnya ditemukan. Jenazah ditemukan 14 km dari lokasi awal dilaporkan hilang. Setelah hilang selama 2 hari, seorang kakek berusia 91 tahun yang hilang di sungai wilayah desa Tinggar Jaya Cilacap akhirnya ditemukan. Jenazah Rofinya ditemukan sejauh 14 km dari lokasi awal dinyatakan hilang. Setelah diperiksa tim medis Puskesmas Sidareja, jenazah korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Ada warga melihat sok jenazah di pinggir kali, tepatnya di Jatisari, Kedungreja. Kalau kita tarik titik lurus sekitar 13 km dari lokasi awal dicurigai hilangnya Bapak Sopingi. Peristiwa terjadi pada Sabtu pekan lalu. Korban hendak pulang dari ladang lewat bibir sungai. Korban kemudian terpleset dan terbawa arus sungai yang deras. Warga hanya menemukan sandal milik korban yang tertinggal di bibir sungai. Jenazah baru ditemukan pada Minggu malam. Mardianto melaporkan dari Cilacap.